Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, kami dari kelompok PT Pulang Kuliah Geprek dari mata kuliah Sistem Informasi. Di sini akan mempresentasikan ujian tengah semester kami. Di sini kami akan mempresentasikan tentang rancangan proyek SMT atau Sistem Manajemen Tugas. Oke, di sini anggotanya ada saya, Surya Bagaskara dengan NPM 2315061031. Ada saya Dimas Fakinur Aulia Rahman dengan NPM 231506109. Dan saya Muhammad Faisal dengan NPM 23150611111. Yang pertama adalah analisis kebutuhan. Pada proses bisnisnya, di sini dapat dilihat pada tabel bahwa mahasiswa, dosen, dan admin di sini diharuskan untuk melakukan login, yang dimana ini untuk meminimalisir terjadinya ada malfungsi, yaitu ada seseorang yang berusaha masuk dan mengacak-ngacak dari sisi sistem. Kemudian di sini ada yang pertama masuk sebagai dosen, yang dimana dosen sendiri dapat mengakses yaitu manajemen kelas, kemudian pemberian nilai serta evaluasi dan penilaian. Kemudian apabila masuk sebagai mahasiswa, di sini terdapat pencarian dan pemilihan kelas dan juga pengelolaan tugas. Serta dan masuk sebagai admin itu dapat melakukan evaluasi dan penilaian, kemudian dapat pula manajemen baik dari sistem dan juga keamanan. Kemudian pada front prosesnya, proses bisnis pada sistem manajemen tugas dimulai dari pendaftaran, yang dimana mahasiswa, dosen, dan admin masuk ke sistem melalui login. Setelah itu, dosen membuat dan mengelola kelas serta memberikan tugas kepada mahasiswa. Mahasiswa kemudian mengakses dan mengerjakan serta mengunggah tugas yang telah mereka kerjakan ke dalam sistem. Dalam proses evaluasi sendiri, dosen menilai tugas yang telah dikumpulkan dan memberikan feedback melalui sistem. Sepanjang proses, notifikasi otomatis mengingatkan mahasiswa tentang tenggat waktu tugas dan juga tugas baru. Setelah semua tugas diselesaikan, hasil tugas direkap untuk penyelesaian studi dan digunakan sebagai penilaian akhir mahasiswa. Inti dari sistem ini adalah order communication system, di mana semua instruksi dan tugas berasal dari dosen dan disampaikan kepada mahasiswa secara terintegrasi dalam satu platform. Kemudian, pada back prosesnya, admin bertanggung jawab atas pemeliharaan sistem, termasuk mengelola server, melakukan pembaruan, serta memastikan keamanan dan kelancaran operasional. Sistem dilengkapi dengan mekanisme autentikasi dan enkripsi yang kuat untuk menjaga keamanan data pengguna dan tugas. Selain itu, sistem SMT pula terintegrasi dengan platform lain seperti vClass untuk sinkronisasi tugas dan materi agar secara otomatis tersinkronisasi dan mirip. Kemudian, proses pengelolaan data juga dilakukan di balik layar, di mana data, tugas, nilai, dan kinerja mahasiswa disimpan dan diolah untuk mengevaluasi. Admin dan pengembang secara berkala memperbarui sistem untuk menambahkan fitur baru dan memperbaiki bug-bug yang mungkin muncul, menjaga agar sistem tetap relevan dan fungsional tanpa adanya gangguan bagi pengguna. Kemudian yang kedua, kita masuk ke dalam bagian tujuan pembuatan sistem. Nah, tujuan untuk pembuatan sistem ini diantaranya adalah meningkatkan produktivitas mahasiswa, yang dimana sistem ini memang ditujukan sebagai mahasiswa stakeholder untuk membantu dalam mengorganisir tugas-tugas yang mungkin serta tanggung jawab sehingga dapat meningkatkan efisiensi dan produktivitas mahasiswa secara keseluruhan. Kemudian terdapat pula tujuan itu sebagai pengefisiensian jadwal, yang dimana dengan adanya sistem manajemen tugas ini kita dapat mengatur jadwal prioritas, batas waktu, serta mengalokasikan sumber daya yang lebih baik sehingga menjaga jadwal tetap terorganisir. Kemudian pula terdapat tracker dan evaluasi perkuliahan, yang dimana dengan data yang tercatat secara terperinci tentang tugas-tugas yang telah diselesaikan, sistem ini dapat memudahkan baik dari dosen maupun admin untuk melakukan evaluasi kinerja individu ataupun kelompok secara keseluruhan.
serta yang tujuan terakhir adalah sebagai deadline reminder. Sistem ini membantu memastikan bahwa tugas-tugas diselesaikan tepat waktu sesuai dengan batas waktu yang telah ditentukan. Selanjutnya yaitu ada desain sistem manajemen tugas. Di sini saya akan memberikan penjelasan tentang mockup yang ada di SMT atau sistem manajemen tugas ini. Nah, produk mockupnya itu di sini kami buat yang pertama ada untuk handphone, kemudian ada untuk tablet, kemudian juga ada untuk laptop. Selanjutnya yaitu desain dalam aplikasinya, yaitu yang pertama di sini ada login di mana pengguna atau user akan melakukan login, dan kemudian ada beranda atau main menunya. Di sini dapat kita lihat terdapat schedule atau jadwal-jadwalnya, jadwal perkuliahan, kemudian terdapat tugas-tugas yang harus diselesaikan dan juga terdapat tugas yang sudah selesai. Yang dimana di bawah itu terdapat 3 navigasi. Yang pertama untuk main menu ini atau beranda, kemudian yang kedua untuk kelas, dan yang ketiga itu ada untuk profile. Dan di kiri atas itu terdapat hamburger menu, di mana ketika kita mengkliknya kita akan masuk ke burger menunya. Kemudian di kanannya itu ada tempat untuk notifikasi, yaitu sebagai reminder dari tugas-tugas yang harus diselesaikan dan juga tugas yang sudah diselesaikan. Nah, di sini dapat kita lihat apabila kita mengklik schedule tadi, dia akan menampilkan schedule yang lebih detail dan lengkap, di mana di situ ada tanggal-tanggalnya yang bisa diklik dan akan memunculkan jadwal-jadwal rinci tentang di mana jadwal perkuliahan tersebut akan dilaksanakan dan juga siapa dosennya. Selanjutnya ada search, di mana kita bisa mencari tugas-tugas yang belum diselesaikan, kelas ataupun jadwal yang ingin kita cari. Kemudian di sini ada tempat pengumpulan tugasnya, di mana apabila kita mengeklik tugas tersebut akan ditampilkan detail dari tugas tersebut dan juga tempat kita untuk mengumpulkan tugas tersebut. Nah, selanjutnya ada hamburger menu, di mana di situ menampilkan profil singkat dari si pengguna tersebut dan juga terdapat fitur-fiturnya, yang dimana ada Turnitin Check, Library, GPT AI, dan juga setting. Kemudian kita bisa melakukan logout lewat hamburger menu tersebut. Nah, kemudian selanjutnya di sini terdapat apabila kita mengklik Turnitin Check, maka kita akan diberikan perintah untuk mengupload file kita yang akan dicek oleh Turnitin tersebut. Nah, kemudian untuk library bisa kita lihat di situ terdapat contoh-contoh dari materi-materi atau buku-buku yang sudah disiapkan oleh sistem tersebut. Kemudian terdapat setting, di mana kita bisa mengatur storage kita akan disimpan di mana, dan ada network usage, dan juga kita bisa mengatur apakah kita ingin menggunakan data seluler ataupun wifi. Kemudian di sini apabila kita mengklik kelas tadi yang di bawah 3 navigasi di bawah itu, yang bagian tengah, kita akan masuk ke list kelas tersebut, di mana di list kelas tersebut ada kelas-kelas yang sudah kita masuki. Kemudian selanjutnya yaitu terdapat tampilan notification, di mana apabila kita mengklik yang terdapat pada beranda di kanan atas tadi, tampilannya seperti berikut, di mana di situ ada file notifikasi file yang sudah berhasil kita upload, deadline, dan password reset, dan lain-lain. Kemudian ada tampilan profil, di mana di situ terdapat detail lengkap tentang profil kita dari nama, fakultas, NPM, email, dan kontak. Oke, Selanjutnya, kemudian di sini ada implementasi. Pada implementasi pada aplikasi SMT, di sini kami menggunakan beberapa bahasa dan teknologi yang digunakan untuk mendukung sistemnya ini berjalan dengan baik. Di antara lainnya yaitu ada Flutter, yang merupakan framework open source yang dikembangkan oleh Google yang bisa digunakan untuk mobile pada Android dan juga iOS. Kemudian juga ada React Native framework yang dikembangkan oleh Facebook, yang merupakan bahasa basic dari JavaScript tapi dikembangkan lagi. Kemudian untuk backendnya kami menggunakan Node.js, yang merupakan framework yang telah diatur untuk menangani logika bisnis yang menghubungkan aplikasi dengan database.
Kemudian kami menggunakan Firebase Real-Time Database untuk mengintegrasi cloud secara real-time yang cocok untuk aplikasi mobile yang memerlukan sinkronisasi secara langsung. Kemudian terdapat MySQL atau PostgreSQL yang digunakan untuk menyimpan data yang lebih kompleks di server. Kami menggunakan REST API yang digunakan untuk berkomunikasi antara aplikasi mobile dengan server backend, data tugas, notifikasi status tugas, dan pengguna atau user yang akan dikirim dan diterima melalui API ini. Kami juga menggunakan Firebase Cloud Messaging atau FCM yang dapat mengirimkan notifikasi terkait tenggat waktu, tugas baru, atau perubahan status kepada mahasiswa dan dosen. Kemudian kita masuk ke testing. Nah, apa itu testing? Testing merupakan sebuah proses evaluasi perangkat lunak atau sistem untuk memastikan bahwa sistem dapat berfungsi sesuai dengan spesifikasi yang telah ditentukan. Nah, apa sih tujuan dari testing ini? Testing ini bertujuan untuk menemukan dan memperbaiki bug, memverifikasi dan memvalidasi apakah ada error pada aplikasinya, meningkatkan kualitas, dan dapat mengurangi resiko kegagalan saat sistemnya ini launching. Nah, mengapa testing ini sangat penting untuk SMT kali ini? Karena dengan testing kita dapat mencegah bug dan memperbaiki masalah teknisnya, meningkatkan kualitas pada sistem, meningkatkan kepuasan pengguna dengan mengambil feedback, dan memastikan keamanan sistemnya. Nah, pada penerapannya kami menggunakan beberapa testing, yang salah satunya itu adalah unit testing yang dapat menguji setiap komponen atau modul untuk memastikan bahwa setiap unit kode berjalan dengan benar. Kemudian juga ada integration testing yang menguji interaksi antara modul, terutama antara SMT dan vClass. Performance testing yang memastikan sistem tetap responsif saat diakses oleh banyak pengguna. User acceptance testing atau UAT yang melibatkan mahasiswa, dosen, dan admin untuk memastikan sistem memenuhi kebutuhan mereka. Kemudian juga ada security testing yang menguji keamanan sistem seperti uji penetrasi untuk mengidentifikasi kelemahan keamanan. Baik, selanjutnya yaitu untuk konsep maintenance pada SMT ini terdapat 5 konsep. Yang pertama itu kita menggunakan corrective maintenance, yaitu pemeliharaan korektif, di mana pemeliharaan ini akan mengatasi masalah atau kesalahan, yaitu bug yang terdeteksi dalam sistem setelah peluncuran. Jadi maintenance ini itu untuk perbaikan bug pada fitur notification dan integrasi kelas. Misalnya pada fitur notification itu tidak muncul dengan benar. Kemudian selanjutnya yaitu ada preventive maintenance atau pemeliharaan preventif, di mana maintenance ini itu untuk mengurangi kemungkinan terjadinya masalah di masa mendatang. Jadi maintenance ini itu dilakukan untuk pengujian berkala sistem dan optimisasi database. Selanjutnya yang ketiga yaitu ada adaptive maintenance, yaitu pemeliharaan adaptif, di mana maintenance ini akan mengadaptasi sistem terhadap perubahan lingkungan atau kebutuhan baru pengguna di perkuliahan. Jadi kegiatan ini tuh untuk melakukan pembaruan kompatibilitas atau fitur-fitur dengan platform baru dan lingkungan perkuliahan. Selanjutnya yaitu ada perfective maintenance, yaitu pemeliharaan perbaikan, di mana maintenance ini itu untuk meningkatkan fungsionalitas sistem berdasarkan masukan pengguna, di mana apabila ada masukan kita akan meningkatkannya dengan peningkatan akurasi fitur plagiarisme checker dan penyempurnaan antarmuka pengguna. Kemudian yang kelima itu ada security maintenance, di mana pemeliharaan keamanan ini digunakan untuk menjaga keamanan data pengguna dan dalam sistem. Kemudian untuk kegiatannya itu kita akan melakukan audit keamanan rutin dan penerapan enkripsi data yang lebih kuat. Oke, sekian dari kami untuk presentasi sistem informasinya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.